Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gus Yusron. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah, kelas BS3A. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Dan nama saya Abdillah Syafiq Ridho. Oke. Mungkin dari Gus Yusron boleh memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusron Suki. Saya dari Depok sini, kelahiran Malang. Sudah tinggal sejak 2011 di pesantren mahasiswa Al-Hikam Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Online shop adalah sebuah penyesuaian kemajuan teknologi yang tidak bisa terbendung. Artinya, jika sesuatu tidak bisa kita bendung, maka kita harus menyesuaikan diri sembari mengurangi dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Online shop ini memberikan kita peluang sekaligus tantangan. Apabila online shop ini dilakukan atau dijalankan ya dalam satu negara tertentu, ini akan memberikan peluang bahwa penyebaran atau distribusi hasil produksi barang bisa lebih merata. Ketika kita berbicara tentang keuntungan dan kerugian, tidak ada orang itu benar-benar untung dan tidak ada benar-benar rugi. Selalu ada sisi untungnya dan sisi ruginya. Hanya saja kita mengambil kebijakan mana yang dominan ketika suatu hal itu lebih dominan keuntungan ataupun kerugian. Online shop memiliki keuntungan sebagaimana saya bilang di dalam penyebaran ya, kemerataan, kemudian pilihan barang-barang yang fresh, yang bagus itu bisa didapatkan ke seluruh pelosok, sehingga daerah-daerah yang dulu bahkan kantor pos saja tidak ada itu bisa terjangkau oleh ekspedisi-ekspedisi dari e-commerce ya. Jadi kalau apabila dia itu merusak pasar, sebenarnya mungkin kata merusak kurang pas ya. Mungkin kita bisa bilang mengubah pasar, mengubah arah pasar, mengubah cara kita bertransaksi. Dia juga mengubah perilaku para konsumen. Maka kalau merusak harga pasar, mungkin dalam satu titik iya, tapi tidak semuanya pasti merusak pasar. Karena di sini ada yang diuntungkan, tentu konsumen yang diuntungkan. Kemudian produsen juga diuntungkan. Online shop sebenarnya sangat berpengaruh ya. Tapi itu juga tergantung dari siapa yang belanja. Kalau generasi Z ya, maka mereka akan sangat terbiasa dengan e-commerce. Yang generasi masih baby boom ya, boomers itu masih 80-an, milenial, kami masih terbiasa untuk beli di toko. Pada akhirnya e-commerce ini juga dipengaruhi oleh media-media digital yang lain. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Regulasi itu kan metode. Nah, metode itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada regulasi yang mengkerdilkan, ada regulasi yang membebaskan. Jadi tergantung apakah regulasinya ini mengatur, apakah membonsai. Kalau dia regulasinya mengatur, oke, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Regulasi yang ketat terhadap online shop pastilah ditujukan untuk menjaga kemaslahatan konsumen. Dulu menjaga kemaslahatan konsumen, sekarang menjaga kemaslahatan produsen. Penyalahan tuh gampang ya. Iya, itu berperilaku yang benar, membenarkan yang susah. Saya kan punya warung ya, warung UMKM ya, warung kecil. Kadang-kadang online shop itu ada berbeda-beda. Ada yang
dia akan matok mengurangi, memangkas atau mengambil 20% untuk jasa pengiklanan. Ada yang 25, ada yang sampai 30% kalau nggak salah. Di sekitar saya ada 20 sampai 30%. Nah, ini juga tantangan bagi UMKM, sehingga UMKM yang menjual produknya 20.000 ke bawah itu nggak akan bertahan. Apalagi sekarang ada fitur misalnya ya, ini keresahan saya pribadi. Kalau ada iklan misalnya di salah satu layanan transportasi online ya, itu kalau ada orang ngeklik di warung saya sekali, ceklek, tapi dia nggak beli, saya sudah harus bayar. Kemudian saya punya santri yang dia kerja di perusahaan itu, Pak dosen, banyak kok sebenarnya yang bisa bertahan. Terus saya bilang, iya banyak bertahan, tapi strateginya makanannya harus dibuat 2 kali lipat dari harga offline. Misalnya saya jualan makanan ya, misalnya harganya 14.000. Itu kalau mau untung dengan transaksi online, kami harus jualnya 2 kali lipat. Jadi faktornya tidak hanya tentang UMKM tidak bisa adaptasi apa tidak, tetapi regulasi ataupun kebijakan online shop itu juga mempengaruhi UMKM bisa bertahan apa tidak. Perlindungan UMKM. Satu, memang daya beli masyarakat harus baik. Jadi mau barangnya bagus tapi kok masyarakat nggak punya uang, mau apa? Yang kedua, adanya visi bersama tentang meningkatkan keuangan bareng-bareng. Jadi kita udah nggak bisa lagi untuk kalau mau kaya sendiri nggak bisa. Muslim UMR itu adalah muslim yang bisa bayar zakat. Berarti dia punya duit nganggur sebesar berapa juta? 90 juta. Itu muslim UMR. Jadi muslim standar secara ekonomi itu yang bisa bayar zakat, karena wa aqimus shalah wa atuz zakat. Jadi kalau kita mikirnya UMR itu cuma punya gaji doang, ya akhirnya nggak bayar zakat. Kalau zakat nggak dibayar, artinya kan banyak orang-orang yang terjerat secara ekonomi. Mereka juga akan menghambat, mereka akan jadi beban ya, karena kemiskinan itu bisa jadi kriminal ya. Kemudian kemiskinan itu bisa juga adanya narkoba, nanti juga ada orang akan melakukan segala cara untuk keluar dari jerat kemiskinan. Munculnya online shop telah membawa perubahan besar dalam landscape perdagangan di Indonesia. Di satu sisi, online shop menawarkan banyak keuntungan, seperti yang pertama, terdapat efisiensi, yaitu mengurangi biaya operasional dan mempercepat transaksi. Yang kedua, terdapat aksesibilitas, yaitu membuka pasar yang lebih luas dan memberikan kemudahan bagi konsumen. Dan yang ketiga, terdapat inovasi, yaitu mendorong munculnya model bisnis baru dan layanan yang lebih personal. Namun, di sisi lain, online shop juga menimbulkan tantangan seperti persaingan tidak sehat, dapat mengancam keberadaan UMKM dan pasar tradisional. Yang kedua, masalah kualitas produk, munculnya produk palsu dan barang dengan kualitas rendah. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua pelaku usaha dan konsumen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Jadi, untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi e-commerce, beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan mendukung pertumbuhan e-commerce, serta memberikan fasilitas dan insentif bagi UMKM. Yang kedua, pelaku usaha harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas produk, dan membangun kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir itu, konsumen harus bisa menjadi konsumen yang cerdas dengan membandingkan harga, membaca ulasan produk, dan berhati-hati terhadap penipuan. Secara keseluruhan, online shop adalah sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola perkembangannya. Penting untuk diingat, yaitu kolaborasi. Semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada pendidikan. Meningkatkan literasi digital masyarakat sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Dan yang terakhir, ada inovasi. Tidak berhenti berinovasi adalah kunci untuk tetap relevan di era digital.